Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Kalian pasti masih ingat dengan Rizal Fadilah kan? Tapi sekarang kok udah nggak ada kabarnya lagi ya. Udah pecah kongsi sih kayaknya dengan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan Rismon ya. Udah nggak bergabung dengan RRT. Tapi kan awal-awalnya mereka bergabung ya. Setelah itu dari pihak TPUA mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ada hubungan gitu dengan RRT, begitu katanya. Wah, sekarang kemana ya? Padahal kalau kita simak ya jejak digitalnya itu, wah beliau ini sangat-sangat lantang banget suaranya untuk mengadili Pak Jokowi, menggantung Pak Jokowi begitu ya. Pokoknya sangat-sangat semangat 45 lah untuk apa ya, untuk memenjarakan Pak Jokowi, begitu kasarnya teman-teman. Nah, di sini ada videonya ya tentang Rizal Fadilah ini yang begitu menggebu-gebu begitu ya semangatnya. Udah tua tapi masih semangat ya. Semangatnya yang cap jempol. Kalau untuk sikapnya sih kayaknya aduh gimana gitu ya. Oke, selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Dia mengerti pak, dia waktu tak tumbuh dia pengacara langsung kabur. Kojinudin ciut kabur Tarbarani debat dan pengacara, dia suruh dapat lapor di Beradi Tangerang, tinggal dia mau pecat saja. Dua periode, jangan menjadi hak warga negara ingin tahu bertanya apakah presidenku punya ijazah asli atau sebaliknya memang ijazahnya palsu, dan tinggal dijawab, ini loh rakyatku, aku dulu memimpinmu 10 tahun, ijazahku asli, case close gitu. Gak perlu ada korban, gak ada yang perlu masuk penjara, gak perlu ada yang dihinakan sehinanya, gak perlu ada yang direndahkan sedarkahnya, sesimpel itu. Yang kami inginkan bukan memenjarakan Pak Jokowi, tetapi meluruskan sejarah bangsa. Makanya yang kami inginkan Pak Jokowi untuk jujur. Apakah studi beliau di DO dari UGM, ya di drop out, atau hanya sampai sarjana muda? Itulah yang paling mungkin riwayat pendidikan Pak Jokowi di UGM. Begitu, Gak Pak? mau memenjarakan Bapak Jokowi. Ada penetapan tersangka, benar terjadi. Apa langkah hukum atau pembelaan yang akan dilakukan oleh Bang Rismon dan Bang Roy Suryo CS? Jika kepolisian memutuskan untuk menetapkan kami sebagai tersangka, kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya. Resiko perjuangan yang harus perjuangan. dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan, dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Terkait dengan apa yang kami lakukan, tentu kami akan berdiskusi dengan tim hukum kami. Siapa? Tetapi sampai detik ini, ya, kami lebih mempercayai kajian ilmiah kami daripada pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang jauh dari inti permasalahan. Seperti di samping kajian forensik kami, banyak sekali kejanggalan. Ya, seperti Pak Kasmujo yang membantah peranannya dalam membimbing skripsi maupun membimbing akademik Pak Joko Widodo, dan jawaban yang sama dari Pak Kasmujo didapatkan pula oleh jurnalis Kompas TV Bung Dipo Nurbahagia. Ini kan sangat janggal. Yang kedua, lembar pengesahan penguji yang tidak ada, ini kan sangat janggal. Yang ketiga, pengakuan dari hanya satu orang saksi di Desa Ketoyan bahwa Joko Widodo melaksanakan KKN tahun 85. Yang keempat, perbedaan tahun KKN yang dinyatakan oleh Dirtipidum tahun 1983, sementara dikoreksi sendiri oleh Pak Jokowi 1985 awal, dan lainnya, didukung oleh kajian forensik kami, maka kami sangat yakin, ya, menyatakan, dan terakhir, ya, bahwa seseorang yang lulus tahun 1985 di UGM dengan sarjana lengkap wajib memiliki ijazah sarjana muda. Nah, dari keterangan-keterangan
dari bukti-bukti yang kami dapatkan, ditambah dengan awal kajian kami secara ilmiah yang sudah saya tulis secara bertahap sejak Maret 2025 ini. Gerombolan kalian loh seperti ini. Hah? Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecil. Rizal Fadila namanya. Kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 2819/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme. Bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat. Nah, seperti ini loh kelakuannya gerombolanmu ya. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung Apa? pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Kami dihidupkan oleh satu ide, turunkan Jokowi. Saya hidup clear. Sekarang Jokowi bukan lagi penguasa, maka kami harus bubar. Logikanya begitu? Tidak. Jokowi sudah turun, tapi kejahatannya masih hidup. Itu soalnya. Jadi apa ya peran kami hari ini? Bukan lagi turunkan, penjarakan. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Nggak benci kan? Ya, karena dia presiden terkorup OCC Arfi. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Risman itu saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Giri tanya, oh, sebutkan unsur. Enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian Pak itu Pak. Termasuk pidana kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu Pak. Dari situlah saya menebak ya Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak Pak yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro karena merasa dihina semuanya. Tetapi Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu, kan banyak sekali Pak jejak-jejak digital yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan kalau kegaduhan di sosial nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada Pak contoh-contoh. Itu dengan dengan pendapat ataupun pemahaman saya itu, maka saya berani mengatakan pasti banyak Pak tersangka yang terlibat di situ Pak. Kalau kita menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Terus saya berasumsi begini Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, oh ternyata ini bukan hanya pencemaran nih, tapi ada tindakan itu tadi. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Para relawan bayarwan ini ya seharusnya sudah harus dibubarkan Pak Prabowo Subianto, atau sebut aja mereka
apa namanya komplotan terlarang. Karena ini komplotan terlarang. Kenapa bayar? Ya minimum pentolangnya itu dapat komisaris, wakil menteri, gitu. Ini harus dibubarkan ini demi hukum, harus ya, gitu. Karena mereka kan inilah mengatakan kami menyebarkan penyesakan. Apa yang penyesakan? Saya bingung juga dengan narasi para termul dengan relawan Jokowi. Sebagai masyarakat juga ini loh ya buktinya. jenuh dengan tayangan-tayangan media-media yang terus menggembor-gemborkan itu, terus kita tiap apa kita mau menyuarakan dibilang termul, geng Solo dan sebagainya. Itu yang kita akhirnya berkumpul di sini bersatu untuk menyuarakan ini agar Polda, Mabes bertindak cepat gitu, biar jangan lama lah. Kita khawatir soalnya ini kontrak. Karena ada yang diduga-duga ya. Kontraknya sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun ini mereka dapat bonus ya. Makanya kita pikir ya mungkin ini masih diduga gitu ya. Ininya makanya kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syahipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami? Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, ya hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana. Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazah. Nah. Di sana sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu sepanjang itu terbuka terbuka disaksikan kamera, publik bisa melihat, oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad, setelah Rizwan dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, kami nggak mau ada fitnah. Justru nanti Roy Suryo dan Rizwan Syahipar mengumumkan ke publik. Kami nggak mau ada fitnah. Bagaimana itu di ruang itu ngomongnya sesuai keinginan Jokowi, kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama, bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan, tapi sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng misalnya, kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi masuk. Takut. Jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi, ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Apa? Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP, sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Sangat-sangat menarik ya videonya teman-teman. Di awal video kita diperlihatkan Ahmad Kozinudin yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, yang kayaknya beliau kalau nggak marah, nggak ngamuk, kayaknya nggak puas ya. Kayaknya gimana gitu, kayak ada yang menjanggal ya. Kayak dongkol gitu ya beliau kalau nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah. Terus ada Rizal Fadilah yang semangat 45 tuh pengen ngadili Pak Jokowi, katanya gantung Pak Jokowi begitu katanya. Aduh, kok semangat 45 ya si aki-aki ini ya. Kalau semangatnya sih oke, cuman ya
gimana ya? Ya kayak gitu dianya. Mau gimana bisa bilang wah mantap gitu ya. Kalau semangatnya tuh yang hal yang baik sih, ya pasti kita dukung. Ini kan, aduh bukan yang baik lagi ini mah. Kayak nggak ngingat umur gitu ya. Kalau dulu-dulu itu mereka kayak satu tim gitu dengan RRT. Tapi sekarang kok mereka udah pecah ya. Kayak nggak bergabung lagi kayaknya. Kayak udah masing-masing jalan aja gitu. Terus Rizal Fadila juga akhir-akhir ini jarang gitu aku lihatnya. Apa aku yang jarang buka media, atau aku nggak ketemu, atau gimana ya. Terus di akhir video tadi ya, ada Ahmad Kozinudin yang diskak sama hostnya. Bener-bener pinter banget hostnya untuk menskak si Kozinudin ya. Aduh, tapi emang bener-bener kalau kita simak bener-bener ya, emang masuk akal sih kenapa nggak di ruang tertutup, terus dihadiri oleh beberapa pihak dari RRT dengan RRT-nya, pengacaranya. Terus ada Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Nanti mereka yang ngomong ke publik kalau ijazah tersebut beneran asli begitu. Terus katanya takut ada fitnah begitu. Yang tadinya segar kok tiba-tiba masuk angin. Ya, karena ada sesuatu begitu, takutnya dinilai seperti itu gitu oleh publik. Berarti kan mereka memang pengen ada pengakuan dari publik ya. So, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Subastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!